Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas bab 1 dengan judul Memahami Manajemen Pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi Masuk ke materi pertama, yaitu ruang lingkup pemasaran. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran. Tentunya yang menguntungkan dengan sasaran pembeli guna mencapai tujuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Lalu pentingnya pemasaran, finansial, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya tidak akan berarti jika tidak ada cukup permintaan akan produk dan jasa, sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. Pentingnya pemasaran untuk membangun merek dan basis pelanggan yang loyal, yang merupakan aset tak berwujud yang membentuk persentase nilai yang besar dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, siapa yang memasarkan? Yang pertama, pemasar dan prospek. Pemasar atau marketer adalah seseorang yang mencari respon, perhatian, pembelian, dukungan dari pihak lain. Dan prospek adalah pemberi respon. Jika dua pihak ingin menjual sesuatu satu sama lain, kita menyebut kedua pihak tersebut pemasar. Yang kedua, pasar. Secara tradisional, pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Para ekonom mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk. Selanjutnya, apa yang dipasarkan? Yang pertama, barang. Contohnya makanan segar, kalengan kemasan, kulkas, dan bentuk barang lainnya. Kedua, acara. Acara dapat dipromosikan sesuai waktunya. Contohnya pameran, olimpiade dunia, dan sebagainya. Tiga, orang. Pemasaran selebriti merupakan bisnis yang besar. Contohnya musisi, CEO, pengacara, hingga ahli keuangan kelas atas. Yang keempat, jasa. Produksi dan penggunaan jasa akan bertambah besar, terutama ketika perekonomian negaranya mulai maju. Yang kelima, pengalaman. Tipe entitas pemasaran ini dapat diciptakan dan dipamerkan melalui pemaduan barang dan jasa dari masing-masing perusahaan. Yang keenam, tempat. Tipe entitas pemasaran ini berfungsi mengembangkan ekonomi pada bidang agen real estate, bank komersial, agen iklan, dan lain-lain. Yang ketujuh, properti, hak kepemilikan. Properti adalah hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya, real estate, atau properti finansial, saham, dan obligasi. Properti ini dibeli dan dijual, dan di pertukaran ini membutuhkan pemasaran. Yang kedelapan, informasi. Tipe entitas pemasaran ini dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan melalui buku sekolah dan produk universitas kepada siswa, komunitas, maupun orang tua. Yang sembilan, ide. Dalam pemasaran pasti mengandung ide atau gagasan dasar. Nah, suatu pikiran dari seseorang itu tidak boleh untuk disia-siakan. Yang terakhir, organisasi. Entitas pemasaran ini digunakan untuk membangun citra yang kuat dan disukai masyarakat. pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Seorang pemasar jarang dapat memuaskan semua orang dalam satu pasar. Artinya, seorang pemasar tidak dapat memuaskan seluruh pasar, melainkan hanya sebagian. Karenanya, pemasar memulai dengan membagi-bagi pasar ke dalam segmen-segmen atau kotakan-kotakan atau kelompok-kelompokan, di mana pengelompokan itu berdasarkan kesamaan seperti kesamaan karakteristik, jenis kelamin, atau lainnya. Setelah mengidentifikasi segmen pasar, peluang terbesar akan menjadi pasar sasarannya. Artinya, setelah teridentifikasi segmen pasar mana yang lebih besar pasarnya, maka itulah yang akan menjadi pasar sasarannya. Kemudian, realitas pemasaran baru.
Pasar tidak lagi seperti dulu. Pemasar harus memperhatikan dan merespon sejumlah perkembangan signifikan. Beberapa yang tercantum, yang pertama, teknologi informasi jaringan. Informasi menjanjikan tingkat produksi yang lebih akurat, komunikasi yang lebih tepat sasaran, dan penetapan harga yang relevan. Yang kedua, globalisasi. Kemajuan teknologi di berbagai bidang mempermudah perusahaan dalam memasarkan produknya ke negara lain. Yang ketiga, deregulasi. Banyak negara telah melakukan deregulasi terhadap industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Orientasi perusahaan terhadap pasar. Dengan adanya realitas pemasaran baru ini, filosofi apa yang seharusnya mengarahkan upaya pemasaran perusahaan? Nah, para pemasar semakin mampu beroperasi secara konsisten dengan suatu konsep pemasaran holistik. Mari kita tinjau evolusi gagasan pemasaran awal. Konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep tertua dalam bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal. Para manajer dari bisnis yang berorientasi pada produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi produk yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Konsep produk. Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Manajer dari organisasi ini berfokus untuk membuat produk yang unggul dan senantiasa memutakhirkannya. Konsep penjualan. Konsep penjualan beranggapan bahwa konsumen dan bisnis, jika dibiarkan, tidak akan membeli cukup banyak produk organisasi. Karenanya, organisasi tersebut harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih. Konsep pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah suatu pendekatan yang berusaha menyadari dan mendamaikan ruang lingkup dan kompleksitas aktivitas pemasaran. Tugas manajemen pemasaran. Dengan latar belakang filosofi pemasaran holistik, kita dapat mengidentifikasi serangkaian tugas yang menentukan keberhasilan manajemen pemasaran dan kepemimpinan pemasaran. Berikut ini ada 8 tugas manajemen pemasaran. Yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Tugas Atlas yang pertama adalah mengidentifikasi potensi peluang jangka panjangnya, sesuai dengan pengalaman pasar dan kompetisi intinya. Yang kedua, menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Memerlukan sebuah sistem informasi pemasaran yang terpercaya untuk memantau lingkungan pemasarannya secara erat. Lingkungan mikronya terdiri dari semua pemain yang memengaruhi kemampuannya untuk memproduksi. 3. Berhubungan dengan pelanggan. Kita harus mempertimbangkan cara terbaik untuk menciptakan nilai untuk pasar sasaran yang dipilihnya, dan mengembangkan hubungan jangka panjang yang kuat
dan menguntungkan dengan pelanggan. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu memahami pasar konsumen. Siapa yang membeli produk dan mengapa mereka membeli? Apa yang mereka cari dalam fitur dan harga, serta di mana mereka berbelanja. Yang keempat, membangun merek yang kuat. Kita harus memahami kekuatan dan kelemahan dari merek produk kita dari sudut pandang pelanggan. Kita juga harus sangat memperhatikan pesaing, mengantisipasi langkah pesaing, dan mengetahui bagaimana bereaksi secara cepat dan pasti. Kita mungkin bisa membuat langkah kejutan dengan tetap mengantisipasi bagaimana pesaing akan merespon. Lima, membentuk penawaran pasar. Suatu keputusan pemasaran yang penting berhubungan dengan harga. Kita harus menetapkan harga grosir dan eceran, diskon, potongan harga, dan ketentuan kredit. Harganya harus sesuai dengan nilai tawaran anggapan konsumen. Kalau tidak, pembeli akan beralih ke produk pesaing. Menghantarkan nilai. Kita juga harus menentukan bagaimana menghantarkan kepada pasar sasarannya nilai yang terkandung dalam produk dan layanannya. Aktivitas saluran mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produk tersedia dan lebih mudah didapat oleh pelanggan. Kita harus mengidentifikasi, merekrut, dan mengaitkan berbagai fasilitator pemasaran untuk memasok produk dan layanannya secara efisien ke pasar sasaran. 7. Mengomunikasikan nilai. Kita harus melakukan komunikasi yang tepat sasaran kepada pasar sasaran nilai yang terkandung dalam produk dan layanannya. Kita memerlukan program komunikasi pemasaran terintegrasi yang memaksimalkan kontribusi individual dan kolektif dari semua aktivitas komunikasi. Pada suatu hari, aku agak terlambat karena ada urusan yang mungkin tanpa disengaja harus diselesaikan. 8. Menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Berdasarkan positioning produknya, kita harus memulai pengembangan, pengujian, dan peluncuran produk baru sebagai bagian dari visi jangka panjang. Strategi tersebut harus mempertimbangkan peluang dan tantangan global yang terus berubah.